Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Soleha, NPM 19510301 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara dan penyelesaian soal beserta penyelesaian terkait materi kontrak forward dan ekspor dan impor. Langsung saja ke prakteknya. Baik, di sini langsung saja kita ke soal dan pembahasannya. Di sini saya membuat 3 soal. Yang pertama soal transaksi ekspor. Kita rename dulu. Ekspor. Di sini terdapat soal pada tanggal 10 Maret 2021, PT Sentosa menjual beberapa persediaan kepada PT Billy selaku pelanggan setia di Singapura seharga 40.000 dolar. Harga pokoknya 50% dari harga jual. Transaksi secara kredit selama 60 hari. Berikut data nilai tukar yang diperlukan per USD terhadap IDR. Di sini pada tanggal 10 Maret saat terjadinya transaksi, kurs spot yang berlaku adalah 15.300 dan saat penyelesaian transaksi kurs spotnya menjadi 15.250 pada tanggal 1 April. Di sini tugasnya buatlah jurnal transaksi ekspor yang diperlukan dan langsung saja kita jawab. Yang pertama kita pada tanggal 10 Maret 2021 dan pengakuan awal. Di sini kita akui dulu karena di sini penjualan dan secara kredit, maka mereka mempunyai hutang kepada kita dan dicatat pada jurnal kita, yakni piutang pada pendapatan penjualan. Dan di sini untuk mendapatkan nilai piutang dan pendapatan penjualan kita perlu menghitung, yakni dengan cara 40.000 dolar dikali dengan kurs spot yang berlaku pada saat transaksi. Di sini 40.000 dikali dengan 15.300. 40.000 dikali dengan 15.300 menjadi 612 juta. Di sini langsung saja kita pindahkan. Jadi kita tulis manual saja. 612 juta. Di sini juga kita tulis 612 juta. Dan selanjutnya setelah kita akui sebagai piutang, di sini terdapat harga pokok dan di sini sudah dipotong segala beban-beban dari penjualan. Jadi di sini kita tulis beban pokok penjualan terhadap persediaan. Di sini cara mendapatkan nilai beban pokok penjualan terhadap persediaan, yakni dengan cara setengah dari nilai. Di sini kan tertera 50%, jadi 50% dari hasil penjualan, dan di sini hasil penjualannya sebesar 612 juta. Berarti di sini kita tulis 50% dikali dengan 612 juta, dan di sini sama dengan ini
50% dikali dengan 612 juta. Dan di sini kita mendapat 306 juta. Langsung saja dimasukkan nilainya di sini. Dan di persediaan juga tertera 306 juta. Dan selanjutnya, setelah kita mencatat piutang dan beban dari penjualannya, kita penyelesaian pada tanggal 1 April 2021. Di sini 1 April 2021 penyelesaian. Di sini pada tanggal 1 April kita menerima kas, dan otomatis setelah kita menerima kas, piutang di awal kita hapus. Dan berarti di sini kita tulis kas, dan di sini kita kredit piutangnya. Dan di sini saat penyelesaian, kurs spot yang berlaku pada saat transaksi awal itu berbeda dengan penyelesaian. Di sini kurs spot pertama pada saat transaksi 15.300, sedangkan saat penyelesaian itu 15.250. Jadi kita perlu untuk menghitung ulang. Di sini kasnya kita tulis di sini 40.000. 40.000 dapat dari mana? Dari soal, dan kita masukkan kurs spot pada transaksi penyelesaiannya, yaitu 15.250. Langsung saja kita lihat jumlahnya. Dan hasilnya 610 juta. Langsung saja kita tulis di sini. Dan selanjutnya, setelah kita melakukan penyelesaian kas piutang, kita mencatat kerugian atau keuntungan setelah perubahan kurs pada awal transaksi dan akhir transaksi. Di sini kita mencatat perubahan kerugian atau keuntungan atas perubahan kurs. Di sini jurnal yang kita gunakan yakni piutang dan kerugian perubahan kurs. Di sini cara kita mendapatkan nilai piutang dan kerugian atas kerugian perubahan kurs yakni transaksi awal pengakuan sebesar 612 juta dikurangi dengan transaksi akhir yakni 1 April sebesar 610 juta. Nah, di sini langsung saja kita tulis 612 juta dan di sini 1 April terdapat 610 juta. Di sini untuk mendapatkan nilai piutang dan kerugian perubahan kurs, di sini kita kurang 612 dikurang dengan 610, terdapat 2 juta. Dan di sini akan saya jelaskan
Di sini perusahaan PT Sentosa mengalami kerugian karena saldo akhir piutang bulan Maret ini lebih besar 612 juta, lebih besar dari saldo awal bulan April. Di sini ya 610 juta. Di sini langsung saja kita tulis keterangannya, mengalami kerugian karena saldo awal piutang pada 10 Maret sebesar 612 juta, sedangkan pada akhir penyelesaian transaksi 10 Maret sebesar 612 juta, dan pada akhir penyelesaian transaksi saldo piutang sebesar 610 juta. Dan otomatis di sini memiliki perbedaan sebesar dan memiliki perbedaan yakni sebesar 2 juta. Dan nilai 2 juta ini sudah kita dapatkan di awal sebagai kerugian atas perubahan kurs. Pada apa? Pada piutang. Karena di sini piutang di awal lebih besar dibandingkan saat melakukan pembayaran, yakni sebesar 610 juta. Selanjutnya untuk soal yang kedua yakni transaksi impor. Di sini sebelum saya menjelaskan kita rubah terlebih dahulu agar tidak tertukar. Oke. Dan yang kedua itu transaksi impor. Pada tanggal 15 April 2021, PT Sentosa membeli persediaan dari agen di Jepang dengan harga 30.000 yen secara kredit selama 45 hari. Berikut data nilai tukar yang diperlukan. Di sini perbedaannya dengan tadi, yakni di sini kita transaksi impor dan sebelumnya adalah transaksi ekspor. Di sini kita langsung saja jawab. Di samping sini saja ya. Di sini pada tanggal 15 April ini kita catat sebagai pengakuan awal dari transaksi impor. Di sini terjadinya transaksi impor itu mengakibatkan kita menerima persediaan, tetapi karena di sini dibeli secara kredit, otomatis kita menambah hutang. Jadi selain menambah persediaan, kita menambah hutang. Jadi untuk di debitnya kita persediaan dan di kreditnya kita anggap sebagai hutang.
Untuk mendapatkan nilai persediaan dan nilai hutang, kita perlu menghitung, yakni harga pembelian 30.000 yen. Kita tulis 30.000 yen. Dan pada saat transaksi tanggal 15 April, kurs spot yang berlaku itu 11.400. Nah, untuk mendapatkan nilai persediaan dan nilai hutang, maka kita kalikan antara harga pembelian dengan kurs spot yang berlaku, yakni 11.400. Kita mendapat harga 342 juta. Langsung saja kita letakkan di sini. 342 juta. Di sini 342 juta. Dan selanjutnya, setelah kita akui di awal, langsung kita pencatatan untuk yang transaksi di akhir pada tanggal 1 April. Di sini kita tulis penyelesaian pada tanggal 1 Mei 2021. Dan di sini kita perlu adanya pengurangan hutang karena kita telah membayar hutang kita di awal, yakni akibat dari adanya pembayaran hutang, kita mengurangi kas perusahaan. Berarti kasnya dikredit. Dan untuk mendapatkan nilai ini, maka kita perlu menghitung ulang, yakni dengan harga pembelian, lalu di harga pembelian 30.000 yen dikali dengan kurs spot yang berlaku saat transaksi, yakni sebesar 11.250. Nah, langsung saja kita kali. Jadi 30.000 yen dikali dengan 11.250, maka kita mendapat 337.500 juta. 500.000 rupiah. 337.500.000 rupiah. Langsung saja kita tulis, yakni 337.000 juta 500.000 rupiah. Nah, setelah ini kita mengakui apakah kita untung atau justru rugi karena adanya perubahan kurs saat kita terjadinya transaksi pembelian. Di sini untuk mengetahui apakah kita mendapatkan kerugian atau keuntungan, kita lihat terlebih dahulu persediaan di awal, di sini kita lihat kita membayar hutang pada tanggal 15 April atau pada saat transaksi, kita mencatat hutang itu sebesar 342.000. Tetapi di saat kita pembayaran hutang, kita justru mengalami penurunan, yakni 337.500. Jadi di sini teman-teman, kita mengalami keuntungan karena pengakuan di awal, karena hutang kita di awal itu lebih besar, tetapi pada saat kita pembayaran pada pihak Jepang, kita mengeluarkan uang tidak sebesar 342 juta. Di sini kita langsung tulis saja. Di sini akun debitnya persediaan. Tetapi untuk mengetahui kerugian atau keuntungan, lalu kita tulis keuntungan, perubahan kurs. Jadi di sini langsung saja, di sini kita ketahui bahwa di awal ini 342 juta dengan
pembayaran hutang, yakni ini 337.500, 337.500. Di sini untuk mengetahui hasilnya kita kurangkan saja. Di sini kita mendapat 4.500.000. Jadi karena adanya perubahan kurs spot yang berlaku, kita tidak membayar dengan jumlah pengakuan di awal. Jadi sesuai dengan kurs spot yang berlaku ya, teman-teman. Nah, kita mendapatkan keuntungan sebesar 4.500.000. Kita tulis teman, 4.500.000. Jadi di sini kita mendapatkan keuntungan. Kesimpulan, PT Sentosa mendapatkan keuntungan akibat dari perubahan kurs spot. Di awal hutang sebesar 342 juta dan di akhir pembayaran tidak sebesar di awal, hanya membayar 337.500.000. Jadi mendapat keuntungan sebesar 4.500.000. Nah, dari sini kita mendapat keuntungan ya. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, di sini transaksi forward. Di sini terdapat transaksi forward untuk ekspor. Di sini kita rename terlebih dahulu. Di sini terdapat soal, yakni pada tanggal 1 Januari 2021, PT Sentosa melakukan transaksi penjualan dengan perusahaan Malaysia dengan harga Rp300.000 dengan penyelesaian 60 hari, dan pada tanggal 1 Januari juga PT Sentosa melakukan kontrak forward selama 60 hari untuk menjual Rp300.000 dengan kurs forward RM1 sebesar 375. Untuk mengurangi resiko perubahan kurs, berikut ini kurs spot yang berlaku. Dan pada tanggal transaksi yakni 1 Januari, kurs spotnya sebesar 380, dan pada penyelesaian yakni akhir Maret sebesar 370. Di sini tugasnya buatlah jurnal yang diperlukan dan bandingkan pengaruh laba dengan adanya kurs forward. Di sini langsung saja kita jawab ya teman-teman. Di awal seperti biasa kita tulis sebagai pengakuan awal pada tanggal 1 Januari sebagai pengakuan awal terjadinya transaksi ya teman-teman. Di sini kan penjualan, jadi otomatis kita mendapatkan piutang dari pihak Malaysia karena Malaysia membeli dan belum membayar. Mereka memiliki hutang sedangkan kita memiliki piutang.
Di sini debitnya piutang pada apa? Karena kita menjual, jadi pada otomatis kita mendapat pendapatan gitu ya teman-teman. Jadi pendapatan penjualan. Di sini untuk mendapatkan nilai dari piutang dan pendapatan penjualan, kita perlu adanya menghitung berapa penjualannya dan dikalikan dengan kurs spot yang berlaku. Misalnya ini 300.000 ringgit, 300.000 ringgit dikali dengan kurs spot yang berlaku pada saat itu, yakni 380. Dan di sini langsung saja kita kalikan. Dan kita mendapatkan 114 juta. Dan di sini langsung saja kita tulis 114 juta. 114 juta. Dan kredit juga sebesar 114 juta. Nah, selanjutnya setelah diakui di awal, maka kita di sini kan terjadi kontrak forward. Jadi langsung saja kita catat kontrak forwardnya. Di sini kontrak forwardnya kita kan di sini menjualnya 300.000 ringgit dan di sini sudah ada ketentuan untuk kurs forwardnya sendiri sebesar 375. Jadi langsung saja kita tulis di sini 300.000 ringgit dikali dengan kontrak forwardnya, ketentuan kurs forwardnya sebesar 375. Dan langsung saja kita lihat hasilnya. 300.000 ringgit dikali dengan 375. Kita mendapatkan 112.500. Dan untuk mencatat jurnalnya, kita memiliki jurnal yakni piutang pada hutang. Di sini kita tulis piutang pada hutang sebesar 112.500. Dan selanjutnya setelah kita mencatat kontrak forward, kita penyelesaiannya pada tanggal 1 Maret. Kita mencatat di sini 1 Maret 2021 sebagai penyelesaian. Di sini pada tanggal 1 Maret itu terdapat kurs spot yang baru yakni sebesar 370. Jadi otomatis di sini kita hitung ulang yakni sebesar harga jualnya 300.000 ringgit. 300.000 ringgit dikali dengan 370. Maka otomatis dia akan berbeda dengan di awal. Yakni langsung saja kita kalikan sebesar 370. Kita mendapatkan 111 juta. Dan di sini kita otomatis menerima pembayaran piutang ini di awal dan piutang kita berkurang dan kita mendapatkan kas. Jadi di sini jurnalnya kas pada piutang sebesar berapa? Sebesar yang terjadi pada transaksi penyelesaian yakni 111 juta. Piutang juga 111 juta. Dan setelah kita menerima kas,
otomatis kita harus mencatat adanya perubahan kurs. Di sini kita mendapat keuntungan atau kerugian. Di sini kita mencatat keuntungan dan kerugian atas perubahan kurs. Di sini untuk mencatat adanya kerugian perubahan kurs, di sini kan kita lihat terlebih dahulu kita rugi atau untung. Di sini pada awal piutang kita itu sebesar 114 juta. Tetapi pada saat penyelesaian pada tanggal 1 Maret kita hanya menerima kasnya itu 111 juta. Jadi di sini otomatis piutang juga 111 juta. Jadi di sini awalnya piutang kita sebesar 114 juta ini lebih besar daripada pembayaran piutang di akhir yang hanya sebesar 111 juta. Jadi di sini dapat kita simpulkan sebenarnya di sini karena kurs spotnya lebih rendah yang awal, jadi di sini kita mengalami kerugian. Karena rugi, jadi kita mencatat kerugiannya di debit kerugian pada piutang. Jadi di sini kerugiannya dapat kita hitung dengan cara 111 juta piutang di akhir piutang di awal 114 juta dikurang dengan 111 juta. Nah, dari sini kita bisa melihat ini awal dan ini akhir. Kita di awal mencatatkan pokok intinya lebih besar dari pembayaran yang mereka berikan ke kita. Jadi di sini langsung saja kita tulis kita jumlah ini 114 juta dikurang 111 juta. Kita mendapatkan hasil 3 juta. Langsung saja kita tulis. Nah, setelah itu di sini kan berarti kita mendapatkan kerugian. Langsung saja kesimpulan. PT Sentosa mendapatkan kerugian atas perubahan kurs sebesar 3 juta. Nah, untuk selanjutnya di sini belum selesai karena kontrak forwardnya belum tertulis. Di sini kita harus menyelesaikan adanya kontrak forward. Jadi di sini pada setelah tanggal 1 Maret kita adanya penyelesaian kontrak forward. Di sini kita mencatat kembali di sini kan di sini kita di sini kontrak forwardnya piutang pada hutang, dan sekarang kita karena sudah hutangnya sudah dibayar, piutang pada mereka sudah dibayar ke kita, jadi otomatis kita mendapatkan kas. Dan pada kreditnya terdapat piutang. Sebesar berapa? Di sini kita samakan dengan
kontrak forward di awal, yakni 112.500.000. Dan selanjutnya juga kita mengecek apakah kita mendapatkan keuntungan atau kerugian. Jadi di sini kita perlu ada penyesuaian lagi ya. Jadi di sini kan adanya hutang. Jadi hutang kita pindah ke debit, hutang, dan kasnya kita pindah ke kredit. Di sini kita mengeluarkan di sini kas, yakni kita melihat adanya keuntungan atau kerugian, jadi kita letakkan di kredit juga keuntungan. Di sini kita melihat di sini apakah kita untung ataukah rugi. Di sini hutangnya sebesar 112.500. 112.500. Sedangkan di sini kita mendapatkan sebesar kasnya itu sebesar 112 juta. Dan dari sini kita dapat melihat keuntungannya, yakni untuk memenuhi sebesar agar di kredit itu sebesar 112.500, maka kita di sini mendapatkan keuntungan 500.000. Nah, dari sini kita dapat melihat kita mendapat keuntungan dari adanya transaksi forward. Dan di sini disebabkan karena apa? Karena transaksi forward di sini itu kursnya lebih besar daripada yang di awal. Ini kan di sini 370, dan ketika adanya transaksi forward itu sebesar 375. Jadi dengan adanya kontrak forward itu kita bisa mengurangi kerugian yang kita tanggung. Ini sebesar 3 juta. Jadi di sini tanpa kontrak forward ruginya sebesar 3 juta. Tetapi dengan adanya kontrak forward kita dapat meminimalisir kerugian, yakni yang awalnya rugi 3 juta, lalu dengan adanya kontrak forward kita mendapat keuntungan 500.000. Jadi otomatis kita dapat mengurangi kerugian, yakni sebesar 2.500.000. Jadi, dengan adanya kontrak forward, kita dapat meminimalisir adanya kerugian. Jadi, dari sini kita kan mendapat keuntungan yang awalnya kita menanggung kerugian sebesar 3 juta. Dengan adanya kontrak forward, kita dapat mengurangi 500.000 menjadi kerugian kita lebih sedikit, yakni 2.500.000. Sekian materi dari saya dan jawabannya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.